kita membuat tree, terutama binary search tree itu konsepnya jika dia lebih kecil maka dia akan ditaruh di sebelah kiri. Kalau dia lebih besar dari simpul akar atau root maka ditaruh sebelah kanan. Ya. Kemudian levelnya maksimum lebarnya ya mempunyai maksimum cuma dua anak itu ya. Node anak. Dan kita udah tahu bahwa sebelah kiri itu pasti bagian-bagian yang lebih kecil dibanding root. Sebelah kanan bagian-bagian node yang lebih besar dibanding root. Nah, bagaimana dengan heap? Heap ini konsepnya adalah bagi dua. Peruntukannya dibagi dua. Kalau kita mau menyusun ya, kalau kita mau menyusun node-node dengan prinsip maksimum, maka sudah dipastikan akarnya atau root itu pasti paling besar. Ya, jadi beda kan? Kalau di binary search tree biasa yang kita pelajari beberapa minggu kemarin, node akar atau root itu dia istilahnya itu akan membagi antara dua kutub paling lebih kecil, kemudian kutub paling besar dibanding root node. Nah, kalau heap itu tidak. Heap itu yang paling atas atau topnya itu yang paling besar dibanding semua node di bawahnya. Kalau kita bertujuan menggunakannya untuk struktur data maksimum heap. Jadi ingat sekali lagi paling atas atau top node itu adalah yang paling besar nilainya. Sedangkan kalau kita mau menggunakan heap itu untuk minimum, maka heap paling atas adalah yang paling kecil, paling rendah dibanding node-node di bawahnya. Contoh seperti ini. Nah ini contoh heap ya. Kalau kita perhatikan ini tidak memenuhi apa yang kita pelajari kemarin-kemarin. Lihat aja 100 masa 19 kalau 19 17 oke. Nah, tetapi bagian yang kanan ya itu lihat 36 kok lebih kecil dari 100, 25 lebih kecil dari 100. Padahal kalau kita kemarin belajar 100 ini pasti ada di mana, Mas? Aras. Ya, Pak. Ya, biasanya kalau kemarin kita belajar mestinya 100 ini berada di posisi mana kalau melihat semua node-node seperti ini? Kalau 100 itu kalau misalkan dia bukan yang di awal biasanya ditaruh di kanan, Pak, karena dia dia mesti di pojok sekali di sini loh. Kanan. Nah ya, di pojok sekali. Itu biasanya kalau binary search tree yang kita pelajari selama ini. Nah, inilah contoh keunikan dari heap ya. Bahwa kalau binary heap max istilahnya itu heap biner untuk maksimum itu pastikan saja root node-nya itu paling besar di sini. Nah, di bawahnya itu lebih kecil, tapi tetap lebih besar dibanding node di bawahnya. Seperti itu. Jadi misalnya 100, di bawahnya paling besar 19, 36. 36, di bawahnya 25, 21. Jadi Anda jangan berpikir bahwa lupa Kak 25 kok nggak di sini. Tidak, dia tidak menganut prinsip seperti itu. Ya. Yang penting ketika dia dipecah dua seperti ini, lihat 19 itu pasti lebih besar dibanding bawah-bawahnya. Jadi seperti itu, jangan berpikir lintas anak gitu ya. Jadi berpikir tetap di jalur kiri seperti ini. Jadi di jalur kiri 19 pasti lebih besar di bawah dibanding bawah-bawahnya. Jadi seperti prinsip awal heap tadi, setiap root node akar ya, itu pasti lebih besar dibanding bawahnya. Jadi akarnya 100 lebih besar dibanding di bawahnya.
kemudian kalau kita rekursif misalnya sebelah kiri, berarti rootnya jadi 19. 19 lebih besar dibanding bawah-bawahnya. Begitu juga root kanan, rekursif kanan 36 lebih besar dibanding bawah-bawahnya. Terus seperti itu. 19, 17, 17 lebih besar dibanding 27. Ini contoh heap atau heap maksimum. Bagaimana kalau dia minimum? Nah, kalau minimum seperti ini. Nah, ya. Lihat aja yang sebelah kanan. Yang ini. Nah, ini ya. Kita lihat di sini pasti yang paling atas yang terendah dibanding bawah-bawahnya. Jadi prinsip seperti tadi. Jadi 1 itu pasti lebih kecil dibanding 3, 2, 4, 5, 10. Ya, gitu. Begitu juga dia punya anak di sebelah kiri, yaitu 3, pasti lebih kecil dibanding 4 dan 5. Anak sebelah kanan, 2, pasti lebih kecil dibanding 10. Nah, gitu. Jadi begitu seterusnya. Jadi itu keunikan dari heap. Ya. Tree yang unik dibanding binary search tree. Nah, selanjutnya untuk implementasi. Representasinya biasanya kalau kemarin kita pakai list ya, kalau di Python. Lebih mudah. Atau array asosiatif. Ya. Nah, kalau di heap sama. Dia juga menggunakan array. Ya, menggunakan array. Jadi misalnya mana tadi? Mana tadi? Nah ini. Jadi representasinya pakai array seperti ini. Contoh. Jadi misalnya 100 pasti di awal karena duluan ya. Di paling top ya. Jadi root node di dalam heap yaitu yang topnya itu pasti biasanya ya di indeks pertama atau 0. Diikuti dengan anak-anaknya. Jadi misalnya di sini 100 punya anak 1936, berarti nanti di array 19 itu di indeks ke-1, 36 indeks ke-2. Kemudian nanti masukin lagi di sini, berarti mulai dari sebelah kiri, 17 itu indeks ke-3, 3 indeks ke-4, 25 indeks ke-5, 1 indeks ke-6, 2 indeks ke-7, 7 indeks ke-8. Nah, perhatikan bahwa di sini bagaimana jalur apa istilahnya ini, jalur node-nya, anak child node-nya, misalnya nih 100, ya, ini 100. Nah ini 100 ya, indeks ke-0. Kemudian anaknya 1936, lihat di sini. Nah jadi di sini apa istilahnya itu pointernya lah gitu ya, menunjuknya. Walaupun nggak dipakai ini nanti ya pointernya. 19 sama 36. Kemudian 19 sendiri punya anak 17 sama 4. Lihat aja panah-panahnya ini. Kemudian 19 ya 3 19 17 sama 3. Kemudian 36 punya anak 25 sini sama 1. Jadi kalau mau dilihat array-nya saja ya seperti ini. 100, 19, 36, 17, 3, 25 dan seterusnya. Jadi ini representasi array biasa, bukan array asosiatif. Di heap ya, di heap seperti itu. Nah, dengan prinsip maksimum atau minimum artinya nah ya, kita akan tahu bahwa apabila setiap node dimasukkan akan ada namanya apa istilahnya updating atau heapify namanya nanti. Nah itu akan kita coba sekarang. Bagaimana membuat heap. Silakan dibuka dulu di HP atau di laptop ya. Nah ini membuat heap. Ya, membuat heap seperti ini ya. Cukup banyak, walaupun untuk membuat heap itu tidak terlalu banyak yang dipakai. Jadi pertama kita akan membuat fungsi insert dulu. Nih. Fungsi insert di sini. Kemudian setelah fungsi insert, dia akan memanggil fungsi lain yaitu heapify up.
yaitu di sini. Nah ini. Ya. Kemudian di dalam heapify up, dia akan memanggil fungsi parent untuk ngitung indeks. Nih, ya. Seperti itu. Ini kalau saya buat fungsi pecah-pecah ya. Bisa juga tidak perlu kita buat fungsi pecah-pecah seperti ini, digabung boleh. Tapi agak dimodif. Oke. Kita coba belajar bagaimana memahami algoritma membuat binary heap ini. Dengan kasus maksimum heap ya. Jadi bukan minimum heap. Jadi maksimum heap. Oke. Sudah siap? Seperti biasa ini? Siap, Pak. Oke ya. Saya akan pakai Word lagi seperti kemarin. Nah ya. Sebentar, saya buka dulu. Supaya nggak banyak layar. Heap. Ya. Oke. Heap 47, oke. Heap dengan insert 47. Nah, saya akan jadi saya berikan heap kosong ya. Dulu. Kemudian saya mau masukkan data yaitu 47 ya, itu ada di record, Anda bisa lihat. Oke, paham sampai sini? Seperti biasa ya. Keras, oke. Iya. Harus direspon, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi heap-nya kosong, array, seperti biasa. Ya. Kemudian data barunya adalah 47. New data ya, sorry. New data. Oke, kemudian baru kita panggil fungsi heap. Fungsi heap. Baris 36 itu. Fungsi heap. Yaitu heap. Kosong berarti. Atau none ya. Iya. Nol aja gitu. Kemudian nol. Value-nya atau datanya 47. Nah, seperti itu. Kemudian berarti ini oke, baris 37. Heap. Nah, heap ini artinya ya 47 itu artinya sama dengan mengappend, memasukkan. Itu ceritanya. Jadi kita sama aja memasukkan 47 ke dalam array heap. Gitu. Jadi sekarang heap kita sekarang menjadi apa isinya? Heap 47, Pak. 7. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian setelah 37 berarti baris 38 kita heapify. Jadi saya panggil fungsi heapify. Heap yaitu 47. Nah, karena ini array ya, jadi simbolnya udah beda, nggak pakai Kurawal lagi. Nah, heap. Nah, ini ada yang tahu nggak ini? Artinya apa? Ada garis tegak 2 di dalam heap. Nilai mutlak, Pak. Nilai mutlak. Atau bisa juga disebut kalau basis data itu kardinalitas
atau size. Nah, jadi saya mulai pakai simbol ini. Tak ada. Ya. Jadi ini kalau saya tulis di sini ya, have berarti berapa? 147 Pak. Ukuran ini. Oh, kurang. Satu. Satu. Nah, seperti itu. Jadi ingat simbolnya seperti itu. Dan di sini 1. Berarti kalau baris 38 have apa namanya nilai mutlak have atau size array ya, isi elemen, jumlah elemen 1 dikurangi 1. Ya enggak? Berarti ini 1 dikurangi 1 sama dengan berapa? 0 Pak. 0. Itu ya. 0. Nah, berarti kita bisa lihat baris ke 30. Ya. Karena memanggil HPVI fungsi, langsung copy aja ini. Paste. Nah, gitu ya. 30, kemudian baris 31, while, nah ya, EDX, nah ya, EDX itu berarti tadi yang 0 ya, EDX-nya 0, indeksnya ya, lebih dari 0, true atau false? False sekali Pak. Ya, false ya. Tidak dieksekusi. Nah ya. Itu berarti sekarang kalau dicetak atau kalau mau lihat hasilnya itu lihat aja di halaman 67 paling bagian bawah. Jadi langsung terbentuk tuh. Jadi tidak perlu dieksekusi lagi. Jadi langsung ada array 47. Atau kalau mau dibentuk dalam struktur pohon, ada node 47, nan-nan. Kalau kita biasa seperti itu ya dulu ya. Ini nggak perlu lagi nan-nannya ya. Itu hanya penggambaran saja. Jadi lihat hasilnya di halaman 47 seperti itu. Jadi saya bisa gambar gini. 47. Mana ini? Nah gini aja, 47. Nggak perlu lah, susah. Kayak tri soalnya. Ya, lihat aja tuh di halaman 67. Jadi hanya membuat sebuah array dengan satu elemen nilainya 47. Ini heap kita saat ini. Heap berarti saat ini sudah ada 47. Dah. Pertanyaan, silakan. Jadi cukup singkat ya. New datanya 47. Masukkan ke fungsi heap. 0 awalnya heapnya. Kemudian di insert. Di append ya. Heap saat ini ada isinya 41. Kemudian ukuran heapnya 1. 1 dikurangi 1, 0 untuk indeks. Kemudian panggil fungsi HPVI. Kemudian di while index lebih dari 0. 0 lebih 0 salah. Jadi selesai untuk saat ini. Heap punya 47. Itu ceritanya. Yang kedua, siapa ini? Ganti lagi. Responnya Andi Bintang ada? Andi Bintang ada nggak? Nggak ada. Siapa lagi nih? Vincent ada? Vincent Alvarico? Ada Pak. Oke, giliran kamu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai data terbaru yaitu 38 misalnya. Di halaman 68, Anda lihat aja tuh. Sekarang kita buat new data atau value-nya itu 38. Oke, sekarang kita panggil berarti fungsi 36, fungsi insert lagi.
Ya, heap-nya saat ini ada 47. Ya. Kemudian nilainya ada 38 yang mau di-insert. Dan baris 37. Heap di-insert nilai 38. Berarti sekarang heap ada isi baru yaitu 47 sama 38. Ya, kemudian ukurannya ada berapa? Apa ini? 2, Pak. Wah, sip. Ya. Garis ke 38. Kita panggil fungsi PV up. Ya, yaitu 47 sama 38 sama 2 dikurangi 1 kan rumusnya tadi? Sama dengan 1. Iya. Itu. Kemudian PV akhirnya dipanggil yaitu baris 30. Maka di sini fungsi kopas saja sama garis 31. Nah, kemudian oh ya, oke ya. Garis 31, kemudian kita loop dulu while indeksnya tadi ini ya, ini indeks. While indeks 1 lebih dari 0. 0 itu dari mana? Memang dari algoritmanya, ya memang 0. Sudah didefinisikan seperti itu. True atau false ini, Mas? True, Pak. Oke, berarti true, kita lanjut. Karena dia N. Kemudian heap indeks ke 1. Nah, gitu ya. Coba lihat. Baris ke 31. Di algoritma itu, while indeks lebih dari 0 dan heap indeks. So, berarti nilai atau elemen dari indeks. Ya, di sini kita buat dulu heap indeks. Nah, ya. Heap indeks itu berarti heap indeksnya berapa? 1. 1. Ya. Berarti sama dengan False. heap indeks ke 1 berapa? 38. 38. Nah, gitu ya. Ini 38. 31 lebih dari heap. Ini lihat di sini. Heap parent index. Nah, itu dia mintanya gini. Sorry. Dia mintanya gini. Nah, artinya heap dengan memanggil fungsi parent indeks ke 1. Nah, gitu. Maksudnya tuh begitu ini. Jadi di sini heap parent indeks ke 1. Nah, berarti kita harus panggil fungsi parent. Nah, ini. Parent itu berarti baris kode ke 1. Lihat aja tuh di halaman 6 apa itu ya. 1 berarti fungsi parent indeks ke 1. Nah, gitu. Lihat baris ke 1 parent. Nah, itu return. Nah, mungkin mulai bingung kalian ya di sini ya. Yaitu kalau nggak salah pernah kita bahas deh di Alpro tapi ya. Ini adalah simbol fungsi floor. Floor itu artinya pembulatan ke bawah hasilnya nanti. Jadi indeks itu 1. Indeksnya 1 dikurangi 1. Tuh lihat baris kedua ya.
kemudian dibagi 2. Itu. Sama dengan 0 0. dibagi 2. Berapa 0 bagi 2? 0, Pak. 0. Nah, gitu ya. Jadi returnnya adalah 0. 0. Nah, artinya satu ini saya copy lagi. Nah, berarti ini saya warnain supaya nggak pusing. Nah, saya warnain warna kuning. Nah, ini kuning. Kuning, ini warna kuning. Nah, returnnya 0. Berarti ini, yang kuning tadi. Nah, berarti ini hasilnya 0. 0. 0. Heap indeks ke 0. Mana heap sekarang? Ini kan? Berapa indeks ke 0? 47. Oke, ntar saya taruh sini aja supaya nggak pusing. Tetap di sini. Heap 0 itu sama dengan 47. Nah, gitu kan? Heap 0 itu 47. Nah, true atau false? False, Pak. Oke, berarti false. Oke, kalau sudah false ya udah selesai berarti, tidak dilanjutkan. Berarti heap saat ini 47 sama 38. Mengapa? Nah, itu pertanyaannya. Kita lihat di baris di halaman 68 bagian atas. Kalau mau digambar, kalau ini kan array-nya. Nah, kalau mau digambar pohon, seperti ini jadinya. 47 mana nih? Delapan. Jadi masih memenuhi prinsip maksimum 47 lebih besar dari 38. Jadi dia tidak diproses lanjut karena masih betul sesuai dengan prinsip pohon. Prinsip heap ya. Seperti itu. Karena indeks nolnya masih yang paling besar dibanding berikutnya. Oke, itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum masuk ke heap berikutnya, yaitu 56. Insert data berikutnya. Jadi pertama datanya heap-nya jadi ini, kemudian heap berikutnya ini, ya. Nah, nanti yang berikutnya adalah new datanya adalah 56. Silakan, ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Belum ada, Pak. Oke ya, belum ada. Kita lanjut. Aman ya sejauh ini, lebih mudah kayaknya dibanding binary tree kayaknya. Oke, yang ketiga yaitu 56. Heap saat ini adalah 47 sama 38. Oke, langsung ke baris 36 yaitu fungsi insert. Heap saat ini adalah 47 38. Data barunya 56. Baris 37. Jadi prinsipnya langsung ya ketika data baru masukkan aja di array. Jadi heap masukkan data 56. Sehingga heap saat ini menjadi 47 38
56. Jadi ketika dimasukkan pertama kali pasti di indeks terakhir ya. Ya kayak append biasa lah ya, memasukkan data baru di array seperti biasa. Jadi posisinya pasti di ujung ya. Nah, setelah 37, oke, kita hitung dulu seperti biasa. Bentar, ganti dulu responnya. 9. Yoga ada? Ada, Pak. Oh, pas kamu ya. Oke, gantian dengan siapa tadi? Vincent. Berapa jadi ukuran heapnya? 3, Pak. Oke, 3. Nah, sekarang baris ke 38. oh, sebentar. Nah, berarti kan sudah ada array seperti ini. Kalau mau dilukiskan berarti kalau dalam bentuk pohon 47. Kemudian ini 38. Ini 56. Nah, perhatikan. Sudah ada 47. Di bawahnya ada 36. Kemudian 56. Ini sesuai nggak dengan prinsip max binary heap? Nggak sesuai. Nah, karena 56 lebih gede dari 47. betul, karena root top node Rootnya. top node rootnya ternyata lebih kecil dibanding anaknya. Nah, disinilah baru kita akan lakukan heapify up tadi ya. Biasa baris 38. Heapify up. Nah, ya. Tinggal 47, 38, 56. Kemudian, nah tadi ukuran heap 3 dikurangi 1. Ya, 3 dikurangi 1. Sama dengan 2. 2. Udah. Berarti indeksnya 2. Ya, dia menunjuk ke data baru yang dimasukkan 0, 1, 2. Oke, berarti sekarang kita panggil fungsi heapify up di baris 30. 30 itu baris 31 while ya, sambil kalian lihat ya, diktat while indeksnya itu 2 lebih dari 0, true atau false? True. True, berarti lanjut. And kita lihat and apa ini? 5. Bentar, namanya apa ini? 56 itu berarti heap indeks kedua, ya, gitu ya. Heap indeks kedua, yaitu 56. Jadi heap indeks kedua, jadi heap indeks ya. Kalau Anda lihat di algoritmanya, heap indeks saat ini adalah 2. 56 lebih dari, lah seperti tadi nih, seperti ini tadi. Heap parent index. Heap indeksnya diambil dari fungsi parent index ke 2. Nah, belum tahu kita harus eksekusi dulu ini. Gitu ya. Sama seperti tadi, kita harus eksekusi, saya kasih kuning. Nah, kita eksekusi dulu ini. Jadi ini satu fungsi parent index. Ya. Yang lain jangan terkecoh ya, ini indeks sebenarnya, tapi lewat fungsi, dihitung dulu ya. Jadi saya return sama seperti ini. Kopas. Oke, indeksnya berapa? 2. Wah, dikurangi 1. Sama dengan 1 dibagi 2, berapa? Setengah. 0,5. 0,5 dibulatkan ke bawah. Ingat ya, fungsi yang ada L bolak-balik ya. Ini kan ada
L kan, seperti L panjang seperti ini, itu namanya pembulatan ke bawah. Kalau yang seperti ini, saya tunjukkan dulu. Nanti ada yang seperti ini. Nah, L-nya kebalik. Itu namanya pembulatan ke atas. Nah, itu ya. Jadi ini 0,5, berarti sama dengan pembulatan ke bawah 0. Itu ya. Jadi returnnya sama, masih 0. Berarti baris 31 ini hit indeksnya 0. Indeks ke 0 itu berapa? 47. 47. Saya copy sini. 47. Nah, true atau false? True. Berarti true semua ya, true. Nah, berarti kita bisa eksekusi baris 32. Baik di sini ya. Jadi intinya HPV5 up ini untuk memutar, menswap 56 itu harus ke atas. Seperti itu ceritanya. Berarti 32 kita buat variabel yaitu parent index sama dengan 0 ya. Kemudian baris 33 kita panggil fungsi swap ya, kita tukar ya. Yaitu shift yang ada isi 47 38 56 koma 2 itu berarti apa? Indeks. IDX ya. Sama apa? Swap. Swap J swap. J ya. Ah ya, indeks sama J. Jadi variabel parameternya J namanya. Untuk membantu. J itu sama dengan berapa? Parent index ya. Nah, ya, jadi parent index. J itu sama dengan parent index. Kalau ini indeks biasa. Menunjukkan indeks data terakhir. Oke, sekarang kita panggil fungsi swap. Swap. Baris keberapa sih fungsi swap itu? 10. Fungsi ini swap. Nah, saya ulangi ya. D itu di swap, di fungsi swap itu sama dengan parent index. Ya. 2 itu sama dengan indeks. Oke, ini kita manggil fungsi swap dulu berarti. Baris 11. Temporary. Ya, namanya swap ya. Masih ingat kan? Saya sudah hafal lah swap ini. Kita buat fungsi variabel penampung sementara yaitu 0. Kemudian baris kedua kita isi tem ini dengan nilai indeks 2, heap indeks kedua ya. Jadi heap indeks kedua itu sama dengan 56 ya, jadi sini 56. Kemudian baris ke-13 kemudian baris 13 itu heap indeks kedua tadi yang saat ini nilainya 56 ditimpa dengan 47. yaitu ini. Tip 0. Taruh sini aja dulu. Nah, ini heap parent index ya, yaitu J itu, yaitu 0 ya. Heap indeks ke 0 47. Nah, ya. Jadi heap 2 yaitu sebelumnya 56 ditimpa dengan 47. Gitu. Ingat materi swap di Pro.
Nah, artinya heap saat ini berubah isinya, komposisinya. Jadi berapa, Mas? 47, 38, 47. Nah, setara ya, double. Tapi kan nilai 56-nya sudah aman di sini. Sudah di temp. Oke, baris ke 14. Heap indeks ke 0 timpa dengan temp. Ya, yaitu tempnya 56. Artinya heap lagi berubah. Lagi-lagi berubah. Jadi 56, 38, 47. nah, seperti itu. Lanjut, karena sudah selesai. 3, 4. Tidak ada yang return ya. Indeks saat ini kita nolkan. Dan tadi lihat, ini masih true while-nya ya. Nah ya, berarti kita balik ke baris 31 lagi. Karena sampai false, ingat. While itu kalau udah true harus sampai false baru berhenti. Jadi while indeksnya udah 0, ya kan? Tadinya 2 ya nggak? Iya. Nah, sekarang indeksnya 0 lebih dari 0. True atau false? False. False. Udah, berhenti. Artinya heap saat ini sudah berubah. Jadi 56, 38, 47. Kalau digambar, nah ini tinggal ditukar saja ini. Jadi heap kalau kita bentukkan tree, ini 56, ini 4. Entar saya kasih ini dulu lah. Before after. Before. Oh, kenapa ini? Oh, saya gambar lagi ini. Di sini 56. Ini 38. Ini 47. Nah, jadi sebelumnya gini, sekarang jadi gini. Akibat dari TP5 up. Seperti ini. Nah, gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dua. Next. Next. Oh, ini masuk aja ini. Oke. Silakan kalau mau diulang, yang bingung. Permainannya permainan indeks ya. Kita coba pakai simulator kemarin. Nah, misalnya kemarin berapa nilai awalnya? 47 ya? Iya, Pak, 47. 47. Kebentuk seperti itu.
Kemudian 38 ke kiri. Nah, dan tambah lagi 56. Ya, tet. Swap. Itu yang terjadi. Sama kan yang punya kita tadi. Nah, Sama, Pak. oke. Sekarang hip 29. Nah, ini sekarang giliran kalian ya. 23, siapa 23 ini? 23 Novitri. Ada? Novitri ada? Ada nggak nih Novitri? Novitri, nah ini ada nih, Novitri Fatima Zahra. Novitri? Tolong diteleponin dong Novitrinya, siapa tahu lagi ke belakang atau ngapain. Maaf Pak, habis dari toilet. Nah kan, ya. Giliran kamu ya. Sekarang Mbak Novitri, saya minta melanjutkan. Nah, melanjutkan dengan hip saat ini data barunya berarti 29. Itu data sama dengan 29. Nah, saya kopikan ke komen ya. Ini aja lah. Nah, ini. Saya copy ke komen. Komen mana tadi? Silakan Pak. Saya tutup. Nah, mau pakai Notepad boleh, Microsoft Word boleh. Akyas ada? Akyas, ada nggak? Ada Pak. Nah, kamu bantuin Novitri. Baik. Di share screen ya, Novitri. Ya, silakan. Kamu langsung kasih komen ya, Akyas, kalau ada yang kurang atau kurang lengkap. Oke Pak. Sambil ngomong, Novitri, supaya tidak terkesan nyalin doang dari diktat saya. Nanti nggak paham, kamu menjelaskan maksud saya. Sambil ngomong, ini hipnya 29 ku apa gitu loh. Atau Akyas yang bantuin, terserah. Ini Silakan. hip. Lalu Nah, dengarnya enak.
Mandek lagi. Nggak fokus Pak kalau sambil ngomong. Loh, justru itu untuk menginternalisasi. Ingat di kepala pasti. Karena pasti tahu lah. Kalau nggak ngomong tuh pasti tahu. Kalau ngomong tuh langsung paham pasti. 29 tuh apa? 29 itu value, terus heap. Heap tuh apa? Heap. Array kan? Terus. Ya, Nah itu dengan apa artinya? Nah, value-nya jangan sama dengan diisi. Diisi 219. Nah, Heap-nya diisi 29. Maka heap saat ini enak itu. Ditulis ini ya, isi dalam array-nya heap-nya 56 terus 0,38. Nah, gitu. Kan 37 itu kan masukkan data baru ke array heap saat ini. Nanti ada perubahan deh. Ada penambahan lah istilahnya. tambahin. Ya. Di ini juga size heap-nya jadi berapa itu saat ininya? Pakai nilai mutlak heap sama dengan 4. Yang ini. Empat dikurangi 1 jadi 3. Sama dengan 3. Heap index yang ketiga. Yang mana ini? Sambil ngomong. Memanggil fungsi heap Heapify up enter ya. dipanggil heap saat ininya apa? Yang ini kan indeksnya 3. Dan 31. Kok meneng ae? Harus ngomong. Mbak, kalau kamu nggak ngomong tuh terkesannya nyalin doang loh. Karena di diktat tuh ada soalnya. While 3 lebih dari 0 maka kondisinya true. Terus lanjut ke n-nya. Itu kita masuk ke di atasnya kan 3, berarti heap index yang ketiganya itu apa? 29 lebih dari heap index parent dari 29.
Nah, kemudian dipanggil fungsi parent. Parent. Untuk tahu parent dari 29 itu apa? Tiga dua. Satu. Iya. Tiga. Satu. Kurang satu. Nah, Nol. Dua bagi dua. Satu. ayo ngomong toh. Waduh, Jadi ngomong. diritan 3 dikurangi 1 terus Ya dibagi 3 2. tuh apa? 1 tuh apa? 3 tuh indeks dikurangin 1 terus dibagi 2 sama dengan 1. Balik ke lain itu. Emang baris 31 udah selesai? Balik. 31 masih 31 terus itu kondisinya true atau false. Oh, sini. Ya, di copy aja yang 31. Terus yang heap parent-nya diganti sama itu. Return dari fungsi parent-nya apa? Yang heap yang ke indeks ke 1 itu berapa? 38. 38. Ya. 29 itu lebih dari 38, true atau false? False. Oke, false. Berarti false. Balik ke 32. Maka heap saat ini karena nggak dijalanin while-nya, heap saat ini itu berapa? Balik ke mana? Ini. Setelah di insert. Balik ke itu. Langsung aja heap saat ini apa? Langsung heap sama dengan gitu di bawahnya. Oh, langsung. Ini. Udah. Oke, sip. Itu ya. Jadi kalau itu digambar, nanti 56 itu, wah ada yang mantap.
ada yang top root node-nya 56 itu paling atas nanti. Ya. Ya, silakan ditutup dulu, Mbak. Share screen-nya. Itu nanti berarti ya. Berarti setelah tadi di-insert, berarti kan hit saat ini itu adalah 56, 8, 47 sama berapa tadi? 29 ya? 29. Berarti 56 seperti itu. 38, 47, nah sini 29. Kayak gitu bentuknya. Oke, lanjut. Ke insert berapa sekarang? 65 ya. 65 itu kita coba siapa ini gilirannya. Zainaya. Silakan, Mbak Zainaya. Ada namanya. Zainaya. Oke, Kemas. Kemas Hairun Syah. Hairun Syah. Raihan Ridho, nggak ada suaranya. Ya udah diganti dulu ya. Raihan Ridho. Mubarak, Raihan Ridho Mubarak, silakan. Raihan Ridho. Halo. Tolong ditelepon anaknya. Siapa tahu lagi nyiram tanaman kali. Tolong yang dekat kontakin ya, si Raihan. Tunggu sekarang. Rehan lagi di kamar mandi, Pak. Oke. Masih lama nggak dia? Oke, Nadia. Ada nggak Nadia? Ada tadi kayaknya. Ada, Pak. Oke. Tapi sebentar Pak, saya masuk lewat laptop dulu. Oke. Insert data 65 ya.
Oke Pak, jadi di sini tadi aku udah nyoba yang new datanya 65. Terus pakai fungsi insert dulu pertama. Kan kita masukin heap yang tadi ada 56, 38, 47, dan 29. Terus new datanya atau value-nya sama dengan 65. Terus lanjut ke baris 37, ada heap, itunya sama dengan value-nya 65, jadi heap yang new datanya itu sama dengan 65. Terus, jadi heap saat ini itu 56, 38, 47, 29, sama 65. Dengan heap mutlaknya di sini 5. Terus lanjut ke baris 38, kita manggil fungsi heapify up. Itu ada 56, 38, 47, 29, 65 untuk heapnya. Dan untuk yang heap mutlaknya itu kan tadi heapnya di sini 5, dikurang 1 jadinya 4. Oke. Terus karena manggil fungsi heapify up, jadi kita langsung ke baris 30. Oke. Fungsi di sini tadi fungsi heapify up-nya 56, 38, 47, 29, 65 untuk heapnya. Sama indeksnya itu 4. Oke. Terus untuk baris 31, while indeksnya 4, lebih dari 0 itu true. Jadi kita lanjut n-nya. Untuk heap indeksnya, bentar. Di sini heap indeks sama dengan heap dari 4 itu 65. Oke. Indeks sama dengan Heap parent indeks heap ke-4. parent-nya yang 4. Ya, silakan tulis. Terus berarti di sini heap indeksnya itu 65. Oke. Lebih dari heap Parent parent 4. 4. Terus kita berarti manggil fungsi parent-nya. Kita manggil fungsi parent 4. Return. Ini yang nilai mutlaknya. Indeksnya tadi 4, terus dikurangin 1, bagi 2. Jadi sama dengan 4 kurang 1, 3 per 2. Dengan 1,5 jadinya karena dibulatkan ke bawah sama dengan 1. Oke. Terus heap 1 itu sekarang 38. Oke. Tulis Copy aja doang. tuh. Copy aja baris 31 di atas. Nah, Oke. Ininya 38. Ini true. oke. Terus baris ke 32. 32. Parent index. Parent index-nya sama dengan parent index tadi. Sebentar, Pak. Ya. Parent index-nya berarti tadi yang parent 4 itu.
sama dengan 1. 32 ya, baris 32. Parent index itu sama dengan return dari fungsi parent index 1 ya, oke. Ya, yang ini kan ya Pak. Terus Baris 33 itu ada swap, fungsi swap. Heap yang sekarang copy aja. lalu indeksnya Index 4. koma parent index 1. Oke. Manggil fungsi swap-nya yang ada di baris ke-10. Langsung baris ke-4. Temnya sama dengan 0, temporary-nya. Terus baris ke-12, temnya ditimpa dengan heap index. Ya, terbuka heap indexnya. Ditimpa dengan heap IDX. Indexnya 65 ya Pak. Terus baris ke-13, Heap index indeksnya sama dengan heap parent index. Tadi itu 38. Heap indeksnya diganti itu. Berapa nilai indeksnya? Baris 13 itu. IDX-nya diganti. Oh, langsung tulis aja Pak. Ya. Indeksnya. Indeksnya berapa tadi? 4. Ya. Indeksnya aja. Ya. Udah diupdate tuh. Berapa? Gimana sekarang hasil dari array-nya? Oh, oke. Sebentar Pak. Diupdate dulu. Nah. Heap sama dengan 4. 7. indeksnya, indeks 4 aja yang berubah. 6. 8, 47, 29, 38 lagi Pak. Ya. Oke, hit. Baris 14. Ini hit 1 berarti sama dengan temporary-nya 65. Jadi hit sama dengan 65. Hit 1 ya? Hit 1 loh. Oh, oke. 56, 65, 47, 9, 38. Ya. Oke. True, while-nya masih true loh. Ya, kurang Pak. Masih kurang, apa lagi? Baris 34-nya belum Pak. Oh ya, betul. Keempat. IDX-nya dengan
IDX baris 34 apa? IDX baris 34. 1 ya Pak. Dari mana itu? Sama dengan parent index. Parent indexmu mana? Yang ini Pak. Nah, berarti IDX sama dengan 1. Oke. Terus Ya, satu lagi. Terus while baik, IDX Nanti lebih 1 dari 0. Mm-mm. Benar atau Itu. salah? Oke. Benar Pak. And Heat index. heat index. Berapa heat index sekarang? Di 65. Heat saat ini mana? Ya, 65. 65 lebih dari heat parent index. Lebih dari parent index. Parent index. Heat parent. Oh, heat itu ya. Ya, eksekusi lagi ya. Oke. Balik lagi ke baris ke 1. Satu. Tadi returnnya indeks 1 minus 1 bagi 2 Ya. dengan 0. 0. Jadi heap yang Indeks ke 0. sama dengan 56. Copy lagi. Ini true. Tuh, oke. Jadi langsung Jadi baris 32. IDX-nya kan itu tadi Berapa tadi returnnya? Parent 0. index tadi berapa? 0. 33 lagi. lagi. Swap lagi. Tip saat ini copy. Ya. Koma. IDX berapa ini sekarang? Lihat ke atas. IDX terbaru berapa sekarang? 1 Pak. Ya. Tadi itu parent IDX-nya tadi 0. Baris 10. Fungsi Copy aja atasnya. 11 M-nya Tem. berarti Heap IDX ya. iya Pak. Berapa? 65. Satu itu apa? Hip 1 itu apa? Bentar.
HIP IDX-nya. Sama Apa? dengan Diisi timpa dengan parent-nya, HIP parent-nya. HIP parent mana? Indeks. Ya, Hmm. Yaitu berarti yang 56. HIP parent update 1. sekarang posisi Iya, betul. HIP-nya diupdate dulu. Hmm. 14, HIP 14. 0, HIP 0 itu apa? HIP ini parent indeksnya, HIP parent 1. Oke. Ya, HIP itu Ya? yang punya Pak. HIP parent index. Ya. Sama dengan temporary-nya 65. Ya, update lagi HIP-nya. Sama dengan 34 indeksnya sama dengan IDX-nya. Berarti 0. IDX sama dengan 0 itu apa? Parent index ya Pak. Oke, lanjut. Mana lagi? Masih true, jadinya 31 lagi Pak. Oke. File IDX Jadinya ini false. true atau false? False, False, Pak. ya. Ya, Jadi sekarang langsung ini sama berapa? dengan Copy aja. udah Pak. Nah, itu ya, seperti itu. Bagus, mantap. Tutup, silakan Nadia. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, berarti ya, coba kita cek dulu prosesnya itu loh. Nah, sebelumnya kan ini. Oke. Kemudian ditambah berapa tadi? New data, berapa tadi? 65 ya? Iya Pak. 65 berarti kan ketika dia di-insert jadi gini. Nah, ini prinsipnya kok bisa? Kalian nggak nanya, Pak kenapa bisa dia 65 kok gimana tuh bisa 65 di kanan gitu. Pokoknya gini, prinsipnya ketika dia di keep, kata baru masuk, letakkan saja agar tree itu jadi imbang. Jadi tetap 2222. Jadi dari sini nanti kalau ada lagi, dia nggak ke bawah 29 tapi di bawah 27. 7. Nah, misalnya di sini. Nah, misalnya di sini ada misalnya ada 34 misalnya. Itu tetap imbang, complete binary tree nanti ya namanya. Sebelumnya begini, terus tak rapikan dikit. Nah, setelah itu, kemudian HPV pertama, saya panggil dulu lah untuk interaksi. 19, siapa 19 ini? Nailul, ada Nailul?
pencet. Boleh. Nailul ada Nailul. Nailul. Oh, nggak ada. Kayaknya nggak ada, Pak. Ada ya. 15. Narendra. M. Narendra Hawari, ada nggak? Ada, Pak. Dan kamu ya, yang komen-komen, respon. Ini kan tadi ya, awalnya gini kan. Nadia tadi awalnya gini, 65 masuk paling ujung. Iya, Pak. Terus ketika dia happy VA pertama, jadinya gimana? 65-nya nimpa 38, Pak, dia. Oke, bagus. Swipe, Pak. 65, nimpa 38, 38, nimpa sini. Nah, itu. Terus kemudian di tahap akhirnya, belum. Terus kan berapa kali tadi? 2 kali kan? 2 kali nge-swipe, Pak. Ini cek dulu ke sini, ternyata lebih gede, berarti di swap lagi. Iya, Pak. 65 sini 56. itu ya. Oke, nah kalau di simulasikan, nah, berapa ini? Setelah ini berapa ya? Tadi berapa? Masih ada yang ingat nggak? 29. 29 dulu ya. 29. Set. Nah, Terus 29 berapa? 65. 65. Nah, gini terjadi. Ada efeknya. Simulasinya tuh gitu. Set, swap. Cek lagi, swap. Nah, gitu. Jadi sama dengan kondisi kita. Nih, 65, 56, 2938, 47. Nah, begitulah ceritanya. Maksimum HIP namanya. Kalau minimum sama persis. Jadi dia akan di-swap ketika yang atas lebih besar dibanding yang bawah. Jadi yang paling atas ini nanti hanya paling kecil. Kita coba ya. Oh, tapi ini kayaknya hanya maksimum ya, sorry. Animasinya ini untuk yang maksimum ini. Ya udahlah. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, silakan. Yang mau ditanyakan atau diulangi. Saya buka forum pertanyaan sebelum selesai. Kita lagi kayaknya. Tuh, semenit lagi. Silakan, ada nggak? Dan ini masuk ke soal UAS, soal kedua. Jadi, soal UAS yang kedua tentang HIP. Yang pertama tentang apa? Struktur, yang kedua nanti eksekusi. Jadi ada eksekusi kok, satu soal dari HIP. Jadi kalau kalian tadi udah memahami eksekusinya pelan-pelan, insya Allah bisa. Diberikan sebuah tree saat ini, HIP-nya. Masukkanlah sebuah node untuk di pohon tree, HIP. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Bertanya soal responsi, Pak, praktikum. Nah, di praktikum kan HIP tidak masuk ya, Pak? Ya. Nah, itu responsinya apa aja ya, Pak, kalau boleh tahu yang buat Kayaknya dipelajari? tree doang kok, tree sama array kayaknya. Tree sama array. Metodenya studi kasus gitu, Pak? Atau ada apa? Bentar. Akhir itu insert data array, ngapus data array, fungsi di array, link list, buat link list, nyari data di link list, ngitung jumlah node di tree ya. Nyari data, wah udah gitu aja kok. Udah. Jadi tree-nya itu cuman
Oh, malah nggak ada tree kayaknya ini. Nggak apa, malah enak kalian. Jadi cuman array aja. Array sama linked list. Oh, berarti materi awal ya Pak, sebelum UTS malah. Kayaknya ini, ya biarin aja. Saya nggak terlalu ikut-ikutan. Biar mudah. Jadi cuman array sama linked list. Array sama linked list. Itu soal yang dikasih. Ya. Tapi di mana? Di proof itu kok tanda mana ya? Ya itu yang saya dapatkan itu soal dari ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Berarti tadi untuk input setiap data dia nggak peduli kanan atau kiri dulu, yang penting nilainya seimbang dua-dua gitu. Ya, kalau kita ngelihat di strukturnya dalam bentuk pohon, dia akan menyempurnakan jumlah node, jumlah level. Jadi misalnya tadi kirinya cuma ada satu node anaknya, nanti dia ngisi yang kanan. Jadi lengkap kan? Kalau ada yang belum, dia isi lagi di sebelahnya. Karena ini representasinya array, jadi kamu tinggal sisipkan di ujung aja, Mas. Di ujung array. Jadi ini agak ngelihatnya agak array ya, jangan terlalu ke pohon ya. Jadi pokoknya tadi tak lihatin lagi ya. Tak lihatin lagi. Nah gini, jadi setiap ada data baru, ya, setiap ada data baru dia akan misalnya nih awalnya, misalnya ya, mana simulasi tadi. Saya hapus dulu. Saya buat, kalau dibuat dual mode gini enak nggak? Kita buat, nah seperti ini ya. Kita kosongin dulu. Nah kita ikutin yang ini. Oke, kan dimulai dari data 100 dulu ya. Atau gini aja lah, kita ambil acak, karena kan udah tersusun ini. Kita ambil dulu misalnya 17 misalnya. Nih. Oke ya. Artinya 17 itu tadi di indeks ke 0 sebenarnya. Paham nggak? Karena baru terbentuk. Aman ya sampai sini ya? Aman, Pak. Aman Pak. Kemudian kita masukkan, terserah kalian mau nyebut berapa? 25. 25. Nah, artinya 25 tadi itu awalnya di sini kan, indeks 1 toh. Tadi kan sudah ada 17, sekarang 25. Jadi cuma 2 ini loh. Nah, lihat ini, lihat array-nya ini loh. Jadi ini tadi 17 mestinya. Kemudian ada 25, tapi di swap dulu. Nah, di swap berarti kan ditukar posisinya. Seperti ini. Jadi 25 jadinya di sini. Terus saya tambahin lagi ya. Nah, supaya lebih hidup. Notepad. Nah, seperti ini. Jadi (17) dan tambah
17. Dah, indeks ke 0 kan? Tuh. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Kemudian masuklah 25. Nah, ketika dia di insert 25 itu posisinya gini. 17, 25. Nah, artinya ini indeksnya ini 0, ini 1. Nah, tadi EPV file up kan ditukar di switch menjadi 25, 17. Nah, itu. Ini sekarang nih. Nah, sekarang berapa lagi? 7. 7. Insert tab. Nah, ya. Kan kita masukkan 7. Jadi posisinya gini. Nah, indeksnya 2. Dan sudah sesuai kan? 25 tetap paling besar dibanding di bawahnya. Jadi dia nyisipnya ke kanan atau ke kiri, Mas. Tapi posisinya tetap aja dia di ujung array. Maksud saya di ujung array itu ini, indeks kedua. Awalnya. Karena di PVI pun nggak berubah. Jadi dia posisinya di ujung. Jadi walaupun dari representasi secara logika ya seperti ini. Tapi di array itu seperti ini. Beda kan dengan array asosiatif kemarin. Dictionary, karena kan dia ada pointernya. Left, right, kali ini nggak ada. Posisinya ditunjukkan lewat indeks. Oke, nomor apa lagi? 15, Pak. 15. 15. Nah, ya kan? 15 sama, tidak ada yang berubah. Nah, di sini berarti 15. Indeks ketiga. Posisinya seperti ini. Jadi sebenarnya masih agak ngikuti prinsipnya binary search tree kita. Jadi taruh di mana ini? Di kiri, ya, di kiri kalau dia memang belum lengkap. Ini kan udah lengkap tadi. Bentar ya, saya tadi 15. Oh ya udah. Tadi 15 itu kalau ngikuti binary search tree kan tetap di kiri ya, lebih kecil kan. Nah dia itu harus melengkapi binary search tree yang seimbang. Ini kan udah imbang tadi ya nggak? 25, 17, 7 kan imbang ya. Ada 2 anak toh. Iya, Pak. Nah, karena ada node baru ya udah taruh aja kiri dulu. Nanti ada node baru lagi ya. Taruh aja. Coba misalnya berapa? 2 ya. Coba. Nah, seperti itu ya. Nih, seperti itu. Jadi diimbangkan ini. Kalau ada node lagi 1 misalnya. Di mana kira-kira? Di kirinya 7. Nah, di kirinya 7. Karena ini udah nggak imbang kan. Dia harus ngisi sebelah kanan dulu. Waduh, 2 kali ngisi. Nah, ya. Waduh, jadi berubah deh. Bergerak semua. Nah, ya, seperti itu. Seperti ini. Tambah lagi sini. 1 seperti itu ya. Dan seterusnya, Mas. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi intinya kalau maksimum ya puncaknya ini pasti lebih besar dibanding di bawah-bawahnya. Ini juga puncaknya ini dibanding bawahnya lebih besar. Ini juga pasti lebih besar. Nah, kalau dia minimum kebalik, mana yang paling kecil itulah yang paling di puncak posisinya seperti itu. Itulah max. Nah, maksib ini cocok banget untuk antrian berprioritas. Jadi ketika ada antrian ya udah dipanggil antrian terdekat ya 17 ini pasti yang hilang tes. Nanti yang lain gantiin, nanti 15 pindahin. Dan seterusnya. Baik, udah cukup, udah lebih 10 menit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir masih tentang heap plus kisi-kisi detail. Spill-spillan UAS. Ketemu lagi minggu depan. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Pak, ini ada Assalamualaikum azan nggak warahmatullahi ya, Pak? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.